Presiden dan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati itu kan adalah orang Jawa. Nah, ini kan sebetulnya sosok Sri Sultan Hamengkubuwono X itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai raja, ya, bagaimanapun. Nah, jadi memang menurut saya perlu juga dilihat simbol-simbol itu. Tidak bisa dilepaskan juga soal kepentingan elektoral, ya. Bagaimanapun karena momentumnya momentum pemilu, tentu ada hal-hal yang mungkin akan berusaha dibicarakan terkait dengan elektoral, terutama kalau ada kemungkinan ternyata pilpres ini harus diselesaikan dalam 2 putaran. Saya tidak membayangkan presiden lain, misalnya seperti Presiden SBY, tetap tidak mungkin gitu ya, untuk menjadi fasilitator atau mediator. Program Tribunnews dan Fokus Tribuners kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irdah. Tribuners, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui diminta Presiden Joko Widodo untuk bisa memfasilitasi pertemuan antara kepala negara tersebut dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Sultan, dirinya masih menunggu arahan lanjutan dari Presiden Joko Widodo perihal pertemuan dengan Megawati tersebut. Sebelumnya, pengakuan ini merespons pemberitaan sejumlah media, termasuk statement dari pengamat militer Koni Rahakundini yang menyebut Raja Keraton Yogyakarta ini diminta secara langsung untuk melobi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas hal ini telah tersambung bersama dengan saya, Tribuners, pengamat politik, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom yang akan membahas topik dalam Tribunnews on Fokus kali ini. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang ya? Ya, sama-sama terima kasih, Mbak Dila. Siap, terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya Bang Firman. Ini di masa tenang justru yang ada adalah beberapa hal terjadi, termasuk yang terbaru adalah pengakuan diawali dari pernyataan Koni Rahakundini, kemudian diamini juga atau dibenarkan juga oleh Sri Sultan bahwa Presiden Jokowi secara khusus sempat meminta dipertemukan dengan Bu Megawati. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Firman, silahkan. Ya, yang menarik kan selama ini tidak ada pernyataan bahwa Presiden Jokowi itu sudah bukan kader PDIP. Ya, Sehingga sebetulnya kalau beliau masih kader PDIP, kan mudah saja sebetulnya bertemu dengan Ketua Umum PDIP. Nah, tetapi kita tentu tahu apa latar belakang yang terjadi, ya. Sehingga kemudian memang kelihatannya diperlukan ada fasilitator atau bahkan mediator kalau kita berasumsi bahwa sebetulnya memang terjadi pada tingkatan tertentu ada semacam konflik, ya, antara presiden di satu sisi dengan PDIP di sisi lain, yang tentu dipersonifikasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Ya, paling tidak ada perbedaan pilihan politik dalam hmm. konteks pilpres, sehingga kelihatannya memang diperlukan sosok di luar PDIP untuk kemudian berperan sebagai fasilitator atau mediator. Kalau kemudian memang Presiden Jokowi menginginkan untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan hal lain, saya pikir memang kalau demikian halnya, karena fasilitator atau mediator berasal dari luar PDIP, saya menangkap kesan bahwa ya Presiden tidak ingin lagi diposisikan sebagai kader PDIP yang tentunya posisinya eh, bagaimanapun secara struktur ada di bawah Ketua Umum PDIP gitu ya. Artinya ini semacam upaya untuk memposisikan ya presiden sebagai seorang presiden bertemu dengan Ketua Umum PDIP difasilitasi atau dimediasi oleh Sri Sultan. Mhm. Ini dengan adanya fasilitator begitu ya yang bisa disampaikan Bang Firman, artinya memang meskipun publik tahunya Presiden Jokowi belum dipecat dari PDIP, namun hal ini justru semakin menguatkan bahwa memang iya benar tidak ada hubungan baik lagi antara Presiden Jokowi dan juga Bu Megawati. Even itu memang masih kader PDIP begitu ya Bang ya, atau justru bisa dilihat ya sudah ini Presiden Jokowi sudah bukan lagi kader PDIP. Iya, bisa dimaknai seperti itu. Mhm. Walaupun justru menurut saya nanti dalam pertemuan itu, salah satunya tentu mengklarifikasi sebetulnya saat ini posisi Presiden Jokowi, termasuk posisi Mas Gibran itu di PDIP seperti apa. Kan
belum ada setahu saya pengembalian KTA ya, berbeda dengan misalnya Bobi di Medan, memang sudah mengembalikan KTA. Tapi untuk posisi Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka kan sampai saat ini belum ada kejelasan. Sehingga kalau pertemuan itu terjadi, menurut saya salah satu substansinya justru akan mengklarifikasi sebetulnya posisi Presiden dan Gibran Rakabuming Raka itu seperti apa sebetulnya di PDIP. Hmm, oke. Ini yang ditunjuk atau yang diminta untuk membantu pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Bu Megawati. Ini kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah memang ini secara sosok adalah sosok yang kemudian tepat untuk menjadi perantara pertemuan antara dua tokoh besar ini? Atau justru Bang Firman melihat ada alasan khusus dari Presiden Joko Widodo memilih Sri Sultan Hamengkubuwono? Ya, kalau secara sosok menurut saya eh, beliau punya kapasitas gitu ya Hmm, untuk menjadi fasilitator. Kedua, jangan lupa Presiden dan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati itu kan adalah orang Jawa. Nah, ini kan sebetulnya sosok Sri Sultan Hamengkubuwono X itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai raja ya, bagaimanapun. Nah, jadi memang menurut saya perlu juga dilihat simbol-simbol itu. Karena sekali lagi memahami Presiden Jokowi kan selalu juga memainkan simbol-simbol. hmm, Posisi Sultan itu harus dilihat bukan hanya sebagai figur biasa saja yang menjadi fasilitator menurut saya, tapi dia punya apa latar belakang ya sebagai raja. Nah, itu posisi yang kelihatannya tidak bisa digantikan orang lain ya. Eh, hmm. Terlebih kader PDIP misalnya begitu. Kalau ada misalnya yang mau menjembatani komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Hmm. Selain nanti, saya ingin bertanya soal bagaimana sosok yang juga bisa membantu menjembatani. Namun sebelumnya menyinggung soal kode-kode begitu ya, yang disampaikan Bang Firman tadi juga. Sebelum momen ini kan juga di momen ulang tahun Bu Megawati begitu, Bang Firman, Presiden Joko Widodo juga secara khusus memberikan hadiah ulang tahun begitu kan, memberikan bunga. Apakah sedianya ini juga bisa dilihat ada hal baik yang sebenarnya diinginkan antara hubungan Presiden Jokowi dan juga Bu Megawati? Iya, kalau kita lihat ya dua peristiwa itu memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi tetap berusaha untuk membangun komunikasi begitu ya. Hmm, Jadi tidak sama sekali memutus hubungan dengan Ibu Megawati maupun dengan PDIP. Nah, apalagi kalau kemudian betul ya, dan saya yakin Sri Sultan tentu tidak mungkin menyatakan sesuatu yang tidak benar bahwa Presiden sudah menyampaikan ingin dipertemukan dengan Ibu Megawati. Nah, akan tetapi menurut saya memang pembicaranya tidak hanya kelihatannya menjadi antara Ketua Umum PDIP dengan kader PDIP nanti. Dengan melihat ya keberadaan Sri Sultan itu sebagai fasilitator atau mediator. Paling tidak menurut saya selain soal tadi ya mengklarifikasi posisi presiden dan kemudian termasuk Gibran di PDIP, ada tiga hal paling tidak dugaan saya ya yang hmm, kemungkinan akan dibicarakan atau menjadi substansi pembicaraan. Pertama terkait dengan keberlanjutan pemerintahan Jokowi yang tentu masih harus berlanjut sampai 20 Oktober ya, 2024 kan. Nah, bagaimana kemudian kita tahu di dalam kabinet masih ada kader-kader PDIP. Nah, maka penting tentu untuk tetap menjaga soliditas ya kabinet sampai pada akhir masa jabatan presiden. Lalu yang kedua, tentu tidak bisa dilepaskan juga soal kepentingan elektoral ya. Bagaimanapun karena momentumnya momentum pemilu, tentu ada hal-hal yang mungkin akan berusaha dibicarakan terkait dengan elektoral, terutama kalau ada kemungkinan ternyata Pilpres ini harus diselesaikan dalam dua putaran. Nah, kita tidak tahu ya. Nanti besok tanggal 14 baru kita tahu apakah satu putaran atau dua putaran. Bahkan mungkin kita tahu nanti baru di akhir Maret ya kalau perhitungan manual dengan KPU. hmm. Jadi itu juga bisa menjadi pembicaraan. Yang ketiga soal pemerintahan baru pasca Presiden Jokowi. Sebab jangan lupa PDIP itu apapun hasil
pilpres ya, dia tetap akan menjadi kekuatan signifikan. Dalam beberapa hasil survei kita lihat dia terakhir bahkan PDIP itu paling tidak akan menempati posisi pertama atau kedua. Jadi sebagai partai politik dia tetap menjadi kekuatan yang signifikan nanti pada pemerintahan yang terbentuk pasca pemilu 2024. Nah, tiga hal itu saya pikir yang kemungkinan ya akan menjadi substansi kalau kemudian terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Oke, ini kalau kita menyinggung soal sosok Sri Sultan Hamengkubuwono X begitu ya, ini kan Presiden Jokowi memang secara langsung datang berkunjung. Namun kalau dari kacamata Bang Firman, ada tidak sih sedianya sosok lain begitu ya, yang kemudian bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ini? Ya, kalau saya melihat sejauh ini memang pilihan yang tepat adalah Sri Sultan. Mhm. Dalam posisi tadi, kalau saya melihat secara simbol ya, dia sebagai seorang raja. Karena ini pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Ketua Umum PDIP, partai terbesar ya saat ini di Indonesia, dan sekaligus mantan Presiden juga Republik Indonesia. Nah, jadi yang kalau yang akan ada fasilitator atau mediator memang harus apa, orang yang punya kapasitas atau simbol yang juga apa dinilai level tinggi begitu ya. Hmm. Eh, Misalnya saya tidak membayangkan presiden lain, misalnya seperti Presiden SBY, tetap tidak mungkin gitu ya untuk menjadi fasilitator atau mediator. Jadi ya sebetulnya secara pilihan kelihatannya menurut saya sudah tepat. Nah, cuma persoalannya ini justru di apa kubu PDIP dan Ibu Megawati yang justru kelihatannya secara strategis ya melihat belum terlalu urgent untuk kemudian segera dilakukan pertemuan. Nah, jadi itu yang masih perlu ditunggu sebetulnya. Hmm. Kalau secara sosok Bang Firman, ini kita tahu Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok begitu ya, yang mana sempat mengatakan bahwa Bu Mega meminta untuk tidak menyerang Presiden Joko Widodo. Kemudian Pak Ahok juga diizinkan apabila memang ingin bertemu dengan Presiden Jokowi karena memang masih berteman baik begitulah dan juga dalam kontestasi politik juga sering kali bersamaan dengan Pak Ahok. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah Pak Ahok ini juga bisa jadi salah satu cara atau sosok yang bisa mempertemukan Bu Mega dan juga Presiden Jokowi? Ya, tapi secara kapasitas saya tidak melihat begitu ya bahwa Hmm, tadi saya katakan bagaimanapun kelihatannya memang harus ada figur di luar PDIP oke. yang mempertemukan itu dan kapasitasnya memang kapasitas yang apa, secara simbolik bahkan begitu ya bisa dinilai punya kapasitas relatif tinggi sehingga menurut saya ya memang saat ini saya melihat sebetulnya secara kapasitas memang Sri Sultan yang pantas yang relevan betul untuk menjadi fasilitator untuk menjadi mediator kalaupun kemudian pertemuan itu terjadi. Hmm. Ada upaya baik yang dicoba dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Bu Megawati begitu. Artinya kalau dari kacamata Bang Firman, masih terbukakah peluang adanya hubungan baik kembali antara Presiden Jokowi dan juga Bu Megawati kalau kita melihat bagaimana situasi yang terjadi belakangan ini, Bang? Ya paling tidak misalnya pertama secara kepentingan politik Hmm, bagaimanapun kita selalu bicara eh, apa politisi-politisi itu akan dipertemukan oleh kepentingan. Jadi tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Nah, sehingga kalau kemudian ada dipandang perlu ada kepentingan yang perlu dijembatani, maka kemudian komunikasi ini menurut saya akan berlangsung. Nah, cuma ya itu yang saya katakan tadi bahwa kelihatannya justru bagi Ibu Megawati dan PDIP belum melihat nilai strategis ya. Kalau kemudian pertemuan ini dilakukan misalnya sekarang karena toh besok sudah pencoblosan begitu hmm, ya. Jadi pertemuan tidak strategis dilakukan kalau sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari. hmm, Kedua, bagaimanapun keduanya menurut saya sudah pada level pemimpin negara yang tentu punya kearifan, punya kebijaksanaan. Nah, pada tingkatan tertentu, tentu figur-figur seperti ini juga melihat tidak hanya soal kepentingan politik
jangka pendek, kepentingan politik kelompoknya saja, tapi tentu bicara soal kepentingan bangsa dan negara. Nah, hal-hal ini juga menurut saya bisa saja kemudian mempertemukan keduanya. Nah, cuma Hmm. memang ini soal momentumnya ya yang menurut saya belum ketemu, dan tadi soal kepentingan strategisnya juga yang belum terlihat menjadi urgent. Hmm. Tapi bahwa apakah kemudian pertemuan keduanya itu menjadi sebuah keniscayaan, ya apa, ada potensi besar bahwa kemudian Presiden Jokowi dan Ibu Megawati itu akan bertemu. Oke. Selain memang tadi ada hal-hal untuk keberlangsungan pemerintahan ke depan, namun tadi yang juga disinggung oleh Bang Firman, bagaimana bisa mengamankan juga, bisa saya katakan seperti itu Bang, untuk nantinya apabila memang Pilpres besok dinyatakan bisa berjalan 2 putaran, ini juga paslon 02 atau dalam hal ini Presiden Jokowi juga membutuhkan bagaimana hadirnya PDIP untuk membantu kemenangan juga Bang. Ya, dengan asumsi misalnya yang maju ke putaran kedua itu pasangan 01 dan pasangan 02. Ya. Sehingga kemudian tentu dibutuhkan ada support dari pasangan 03 yang tentu supporting utamanya itu adalah PDIP. Jadi ada kepentingan itu. Nah, sehingga makanya kalau saya juga melihat memang kepentingan strategis itu kelihatannya baru muncul kalau kemudian hasil eh, Pilpres besok itu sudah diketahui. Nah, itu akan semakin terlihat apakah kemudian memang ada urgensi dilakukan Hmm. pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati. Hmm. Kalau kecenderungan tadi asumsi paslon 01 dan 02 yang akan lolos ke putaran kedua, posisi dari 03 ini kecenderungannya akan menuju ke paslon 02 Bang atau kemudian akan berada di paslon 01 yang selama ini diisukan bisa melebur begitu untuk melawan paslon 02? Ya, menurut saya masih ada tiga opsi ya. Mhm. Pertama bisa saja bergabung dengan 01 ya, dengan asumsi keduanya sekarang itu seakan-akan punya kesamaan pandangan gitu ya, Ya. dibandingkan dengan pasangan 02. Tapi kemudian misalnya ada juga analisis bahwa agak susah secara ideologis mempertemukan PDIP dengan PKS misalnya yang ada di kubu 01. Opsi kedua justru itu bisa bergabung dengan 02. Nah, Hmm. dalam hal ini makanya tadi ya, pertemuan dengan pertemuan Presiden dan Ibu Megawati itu menjadi penting kalau kemudian opsi kedua yang potensial untuk dipilih. Atau opsi ketiga ya tidak bergabung sama sekali. Jadi Mhm. kalau kemudian pasangan 03 kalah, PDIP kemudian menyatakan akan menjadi oposisi saja. Jadi tidak kemudian bergabung di putaran kedua dengan siapapun. Kan bisa saja terjadi seperti itu. Dan harus diingat Mbak bahwa PDIP itu punya karakter sebagai partai oposisi sebetulnya. Jadi bukan pilihan yang aneh menurut saya kalau kemudian akhirnya PDIP justru memutuskan untuk menjadi oposisi kalau kemudian tidak masuk ke putaran kedua. Hmm. Oke, ini masih terbuka banyak peluang dan juga opsi bagi PDIP apakah akan bergabung ataupun tidak menjaga hubungan baik kembali ataupun tidak dengan Presiden Joko Widodo. Terakhir dari saya, Bang Firman sekaligus bisa menjadi closing statement. Apabila memang situasi yang paling buruk ini sampai momen putaran kedua dan sebagainya tidak ada upaya baik begitu ya yang bisa dilakukan antara Presiden Jokowi dan juga Bu Megawati. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah hubungan dingin ini juga kemudian akan berkepanjangan? Layaknya bagaimana hubungan antara Bu Megawati dan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Bang? Ya, bisa saja hal itu terjadi karena kita sudah punya presiden ya. Walaupun tentu sebetulnya secara tradisi kenegaraan dan sistem politik ini sesuatu yang tidak baik menurut saya. Hmm. Bahwa seharusnya presiden, mantan-mantan presiden itu bahkan dengan masyarakat kita yang tentu masih sebagian itu bersifat patron klien ya. Ini kan seharusnya pemimpin-pemimpin bangsa itu menjadi tauladan bahwa kemudian bisa saja punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan politik, tapi pada akhirnya kemudian memang ada hal-hal yang bisa mempertemukan mereka. Nah, kalau kemudian ini terjadi lagi gitu ya, antar mantan presiden itu kemudian akan di depan publik itu tidak melakukan komunikasi, yang menurut saya ini juga sesuatu praktik yang kurang baik ya Hmm. bagi kita.
berbangsa dan bernegara. Sehingga harapannya ya memang pertemuan itu bisa berlangsung, ya minimal tadi dalam konteks kita bicara bagaimana kepentingan bangsa dan negara, melihat pemimpin-pemimpin politik itu tidak hanya bicara kepentingan jangka pendek, kepentingan politik kelompok saja, tapi juga ketika bicara soal bangsa dan negara, mereka bersedia untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Oke, bisa memberi contoh baik juga bagi masyarakat bagaimana tokoh-tokoh penting di tanah air ini bisa saling menjaga hubungan baik seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang dalam program Tribun Sound Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan sama-sama menunggu ya Bang ya bagaimana nanti hasil dari pencoblosan 14 Februari esok. Sekali lagi Bang Firman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mbak Nila. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Firman Manan. Nantikan obrolan saya lainnya dalam program Tribun Sound Focus dengan tema-tema dan juga bahasan-bahasan lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.